Ya, sumber modal pertama kita memang ada yang merapat ke kita. Setelah itu, alhamdulillah modal itu gampang. Nah, itu alhamdulillah, namanya modal kok tidak, ya alhamdulillah tidak sulit lah. Tidak sulit, pokoknya ada jalan, yaitu tadi yang merapat bukan kita, malah banknya yang merapat ke kita. Nah, itu alhamdulillah. Loh, kok tiba-tiba? Kenapa nih motorku nggak hidup? Cuk, nggak hidup nih. Cari bengkel aja deh. Oh, kebetulan nih ada bengkel motor. Kalian aja deh. Permisi mas, ya. Motor saya tiba-tiba macet. Apanya coba? Coba dicek ya mas ya. Semula hanya sebuah tambal ban dan bengkel sepeda kayu yang berlokasi di perempatan Cebongan. Siapa sangka usaha bapak ini bisa berkembang menjadi sebuah bengkel sepeda motor dan sebuah showroom. Bagaimana kisah inspiratif beliau sehingga bisa mengembangkan usahanya dan menghasilkan cuan yang fantastis? Tetap simak kisah lengkapnya hanya di channel Terbang Tinggi. Run together, fly higher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panggih. Setelah itu saya tambahin nama Panggih Motor. Kita pertama-tama kita buka usaha kecil-kecilan di waktu itu onderdil sepeda. Kalau dulu itu kita pakai namanya Lincah, kalau sekarang Lapak. Itu awal mulanya. Terus kita buka bengkel tahun kurang lebihnya ya 81 tahun 81. Nah itu. Terus saya ya alhamdulillah berkembang dengan usaha bengkel. Terus saya nambah usaha dengan sepeda ontel. Ya ada bekas, ada yang baru. Nah, lama-lama kita yaitu kurang lebih 16 tahun kurang lebihnya. Terus ada perkembangan dan ada modal sedikit, kita beralih ke sepeda motor. Itu tadi pertama bengkel, pertama ya Lapak dengan kata dulu Lincah, kalau sekarang Lapak. Terus kita buka bengkel kurang lebih 16 tahun sebelum bengkel sepeda. Lama-kelamaan yaitu tadi ada uang sedikit, modal sedikit, kita beralih ke sepeda motor dan sepeda bengkel motor. Nah ini sampai sekarang ini alhamdulillah kita bisa ya maju seperti ini. Nah, ya yang penting kita usaha itu dengan tekun, jangan gampang menyerah, dan yang kita kedepankan ya kejujuran, kedua dengan tamu yang ramah. Itu tip-tip kita bisa maju, bisa berkembang.
Itu tadi, jangan sampai kita dengan tamu kurang sopan, harus kita sopan, kita sapa, kita senyum, nah itulah. Dan kalau barang itu jelek, ya kita katakan apa adanya, tidak usah kita tambah-tambahi. Tapi namanya barang bekas pasti ada kekurangan. Yang penting pokoknya kita bismillah, usaha itu jangan sampai gampang menyerah. Kita kata dulu ada pepatah namanya uang atau duit. Duit itu bisa kita artikan dengan DUIT, ya itu. DUIT itu D, doa. Paling tidak kita doanya yang banyak. Setiap hari, setiap malam kita harus berdoa, minta dengan yang Maha Tahu. Yang Maha Tahu siapa? Ya Allah. Kalau orang agama Islam. Usaha jangan sampai kita gampang menyerah. Usaha itu harus kita usaha. Walaupun banyak kendala, tapi kendala jangan sampai diperbesar. Pasti ada kendala, pasti ada. T, taat dengan aturan. Jangan nipu yang apa adanya. DUIT, tadi yang lupa ada I-nya, iman percaya. Kalau orang usaha itu pasti imannya itu yang pasti bisa maju, percaya dengan Allah. Iman percaya, dan T itu taat dengan aturan agama, aturan perdagangan, yang supaya itu jangan sampai kalau motor ya dengan surat-surat yang lengkap. Jangan sampai itu beli motor dengan tanpa surat. Harus kita tanya suratnya lengkap atau tidak, yang jual jelas atau tidak. Itulah. Kalau kita usaha itu ya pertama ya sendiri, kita prihatin. Ya terus ada pembantunya dulu, kita kan berkembang, ada bengkel opit, sepeda ontel, ada pembantunya dua di waktu itu tahun 1982 itu ada pembantu dua, ya. Yang penting kita bengkel itu harus dicoba, setelah kita selesai harus coba kurang bagaimana. Kalau sudah sempurna ya kita serahkan pada yang bengkelkan. Kalau sekarang karyawan ada 4 dan dibantu dengan istri dan anak-anak. Kalau kita pertama bengkel sepeda itu kita ikut bakal kakak yang ngasih tahu kakak, gini loh bengkel seperti ini, bisa untuk mungkin kalau tidak bisa kerja di kantor mungkin buka bengkel seperti ini, mungkin bisa untuk menghidupi keluarga. Nah, walaupun kecil-kecilan bengkel itu di waktu tahun 82 itu masih sangat-sangat dibutuhkan dengan banyak orang yang membutuhkan, karena di waktu itu kan sepeda banyak. Sepeda ontel itu di jalan sini pagi jam 8 sampai jam 3 itu, kalau jam 8 pada berangkat kerja. Kalau jam 3 ke atas balik kerja. Ini jalan ini penuh sepeda. Nah, karena sekarang ini ya berhubung zamannya sudah alih ke sepeda motor, dan sepeda semakin tersisih. Orang kerja itu jangan dikasih kendalanya. Pokoknya kita semangat. Jangan sampai dicari kendala. Ya kendala pasti ada kecil-kecil. Tapi kendala tidak usah kita pikir. Pasti ada, orang hidup pasti ada masalah dan kendala itu pasti. Tapi jangan sampai kita memikirkan kendala dan masalah. Ya, masalah harus kita pendam. Kita usaha pertama di Simpang 4 Cebungan itu pertama, terus pindah ke Telogowadi, Kelurahan Telogowadi. Terus saya
pindah ke timur nah, sampai sekarang ini. Jadi sekarang jadi ini saya ganti dengan nama Panggih Motor Cebungan Telogo Adimlati, walaupun sekarang Getas Telogo Adimlati tapi tetap nama lama Cebungan Telogo Adimlati, Panggih Motor Cebungan Telogo Adimlati ya itu. Kalau titik terendah itu namanya usaha, kok kayaknya tidak ada yang namanya titik terendah. Terendah itu tidak kayak seperti kayak tidak ada ukuran. Yang terendah seberapa, yang tertinggi seberapa. Kalau orang usaha itu kalau tidak ada ukuran. Tapi dari pendapat saya, menurut saya yang terendah itu seberapa, tertinggi seberapa. Kayak tidak ada namanya orang usaha itu, yang penting kita jalan. Pertama, kedua banyak kesyukuran. Kesyukuran yang kita kedepankan. Kayaknya itu, tidak ada kata lain. Ya. Mungkin ada sudah DP, terkadang ada kebutuhan yang mendadak dan seterusnya, jadi tidak jadi beli, itu ada. Itu namanya kadang kalanya yaitu tadi sudah DP, terus ada kebutuhan yang mendadak, jadi tidak jadi. Ya namanya yang nipu, namanya orang banyak itu kan ya sedikit adalah nama ketipu itu. Nama yang penting kita jangan nipu. Nah, nipu boleh, tapi jangan nipu. Wah, gitu. Ya sumber modal pertama kita memang ada yang merapat ke kita dari pihak bank. Ada suatu bank yang merapat ke kita. Berhubung kita mungkin tahu sedikit banyak, ada mungkin dilihat kok makin maju pihak bank ada yang merapat. Setelah itu alhamdulillah banyak bank yang menawari, dari bank ini itu pada menawari modal ya, alhamdulillah yang atur yang di atas. Ternyata modal itu gampang setelah kita amati dengan tingkah laku kita kerja. Pertama kejujuran, kedisiplinan, santun. Nah itu alhamdulillah namanya modal kok tidak, ya alhamdulillah tidak sulit lah, tidak sulit. Pokoknya ada jalan, yaitu tadi yang merapat bukan kita, malah banknya yang merapat ke kita. Nah, itu alhamdulillah. Di kala itu kita pemasaran melalui teman-teman. Dia pernah kita melalui surat kabar. Tapi kan yang paling jitu, pemasaran paling jitu yang tidak bisa ditipu itu melalui iklan dengan seseorang pembeli, customer. Itu kalau yang bilang customer atau pembeli itu tidak bisa ditipu, karena yang bilang itu customer atau pembeli. Jelas kalau beli di sana ke tempatnya Panggih Motor, itu yang bilang bukan, ya itu tadi pembeli. Ya pernah beli di sini, yang pernah. Nah, jadi itu iklan yang ya mulut ke mulut benar. Yang jelas itu kalau melalui pembeli itu tidak akan direkayasa. Jelas jujur. Itu karena si pihak pembeli, customer itu ya jelasnya tidak dirugikan. Masih otomatis dengan sendirinya, otomatis bawa teman atau saudara, tetangga. Kalau beli di sana baik, terus pelayanan baik dan seterusnya. Ya ada, kemarin ada istri saya yang pernah masuk di Instagram. Kadang-kadang kita ngikuti zaman. Ya walaupun kita sudah iklan dengan melalui seseorang dan customer, tapi kita namanya ngikuti zaman kemajuan, ada Instagram dan seterusnya. Kita yang ngikuti sedikit-sedikit. Ya namanya omset, karena kadang-kadang namanya usaha ya Mbak ya. Belum, tidak tentu namanya usaha itu seperti air menggelombang, kadang-kadang sampai tinggi, landai dan seterusnya. Ya
Omset ya lah, lumayan lah. Kita tidak bisa utarakan. Ya lumayan, yang penting kita untuk bisa gaji karyawan, ya untuk bisa ya nyukupi keluarga lah. Ya kita namanya motor ya 5%, kurang lebihnya itu. Yang penting kita alhamdulillah kita banyak bersyukur dengan Allah. Kerja dikasih kesehatan pertama, materi itu yang paling mahal kesehatan. Nah, itu tidak ada apa ya, tidak bisa dibeli. Kalau materi, yang penting kita yang penting kerja dengan kejujuran, dengan kesopanan, dengan siapapun. Nah, yang penting itu. Lenggon materi ya alhamdulillah. Yang penting kita cukup lah. Alhamdulillah. Ya semua orang pasti ada keinginan ya Mbak ya, mau buka cabang itu pasti. Tapi namanya buka cabang itu kita harus mikir bener-bener apa ya, mateng lah. Soalnya kadang-kadang kita bisa buka cabang tapi makanya kadang-kadang timbul masalah. Iya, timbul masalah karena kita nambah untung belum tentu, masalah pasti tambah. Nah, makanya buka cabang boleh, tapi dengan catatan kita cari orang yang bisa dipercaya, atau anak atau saudara itu. Soalnya nama buka cabang kita ya itu tadi, yang penting hati-hati. Nek buka cabang mudah, tapi maju belum tentu dengan seperti induknya. Kalau kedepannya kalau sepeda motor atau bengkel itu kok kayaknya sampai sangat masih bagus, karena orang yang membutuhkan sepeda motor itu semakin banyak, bengkel juga begitu. Nah, jadi kita kalau sampai saat ini motor sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kalau saya ya kalau bisa diwariskan ke anak, kalau bisa ya mudah-mudahan harus bisa. Soalnya kita harus jangan sampai putus di jalan, harus diperpanjang. Nah, soalnya namanya bengkel itu kerjaan yang kita dikatakan ya baik mungkin panggil motor baik, soalnya kita ya kadang-kadang bisa nolong orang, ada yang kempes kita tolong, kita pompa dengan gratis, dan saya kasih minuman dengan gratis. Nah, orang bengkel kita di tempat panggil motor itu kalau cuma minta angin gratis, kalau ada mungkin untuk tambah haus ada minuman putih sedikit ya. Perkenalkan, nama saya Hendra Kusuma, alamat dari Kulon Progo. Pertama pelayanannya bagus, kedua suku cadangnya juga lumayan lengkap. Baru 2 kali ini, Mbak. Ya, salah satu teman saya kemarin juga saya suruh ke sini untuk servis di sini karena pelayanannya cukup bagus. Nama saya Alif, alamat Ngarang Telogwati, karena dekat dari rumah dan juga pelayanannya baik dan juga pekerjaannya bagus. Ya, merekomendasikan karena bagus. Bidang yang sama seperti saya, bengkel dan motor, yang jelas kita pertama pelayanan dengan masyarakat yang sopan, ya sedikit banyak dengan yang ngasih contoh ya dengan pelanggan, supaya pelanggan itu bisa kembali. Itu kita harus sopan, harus kita jaga kata-kata
yang halus, namanya kita hidup di Yogyakarta. Yogyakarta itu penuh budaya yang santun, yang lembah mana, harus kita pertahankan, khususnya Yogyakarta. Namanya ya itu tadi bicara, apalagi kita orang Jawa pakai nama unggah-ungguh, kita harus kita jaga, jangan sampai kita lepas dari unggah-ungguh. Kita harus yang namanya unggah-ungguh harus kita pertahankan, sopan santun harus kita pertahankan. Dengan siapapun kita harus menghormat. Jangan takut bangkrut, takut berhenti di jalan. Yang namanya usaha itu pasti ada kendala, itu pasti. Tapi jangan takut dengan kendala. Saya pesan dengan anak-anak muda yang berwirausaha, apapun, yang penting disiplinan, kejujuran yang kita kedepankan, dengan santun, dengan pihak tamu siapapun harus santun, itu yang bisa si pihak tamu itu bisa berkesan baik. Mungkin pernah itu yang namanya iklan yang tidak bisa ditipu, itu dengan mulut ke mulut, itu pasti namanya kesantunan dengan si pihak pelanggan itu kita bicara santun, terus si pihak tamu mungkin bisa tetangga atau orang lain kalau beli di sana, itu yang namanya iklan ke mulut yang tidak bisa ditipu. Iklan itu yang tidak bisa ditipu, itu mulut ke mulut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, monggo kalau mau beli motor dan bengkel ke tempat panggil motor. Alamat Jalan Kebon Agung, Cibungan, Sleman, Telogadi, Melati, Sleman. Jangan lupa like dan subscribe channel Terbang Tinggi. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, apakah kalian sudah menyaksikan video kisah inspiratif tadi? Inspirasi apa yang bisa kalian dapatkan dari melihat video tersebut? Dan apakah kalian juga berminat untuk membuka sebuah wirausaha? Tetap saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di channel Terbang Tinggi. Learn together, fly higher.